paham mengolah data. Yang selanjutnya adalah metode atau sistem SOP pengolahan data belum tersedia, material data masih manual atau fisik, serta data belum terstruktur. Untuk mesin atau SAPRAS, belum tersedianya sistem aplikasi pengolahan dan integrasi data, serta peralatan minim atau rusak. Selanjutnya adalah pengukuran keterlambatan pengumpulan data. Itu yang menyebabkan pengolahan data belum maksimal di kecamatan. Selanjutnya kita USG lagi dari fitur tersebut, analisis akar masalah utama mulai USG. Di sini menempatkan untuk prioritas pertama yaitu belum tersedianya sistem atau aplikasi pengolahan dan integrasi data. Akar masalah yang paling dominan yaitu belum tersedianya sistem atau aplikasi pengolahan data dan integrasi data. Dari hasil akar masalah tersebut, terus kami hasil koordinasi sama mentor, makanya muncullah terobosan inovasi yang kami beri nama dedikasi. Dedikasi adalah data dan pengolahan data informasi pelayanan publik kebun pedes terintegrasi berbasis Google Sheets untuk optimalisasi data pelayanan. Jadi intinya data kan selama ini kan data untuk di kecamatan masih terpisah-pisah Pak ya Ibu, dari KCA, KCB, terus dari Kasubag juga masih terpisah, belum adanya informasi data yang terintegrasi melalui aplikasi. Melalui adanya dedikasi ini kita berharap dapat mempermudah dalam integrasi data serta dalam pemenuhan data. Selama ini kan pemenuhan data bisa aja dari desa sudah permintaan data, terus dari pihak eksternal instansi yang lebih atas. Mungkin dengan adanya dedikasi ini dapat mempermudah dalam pelayanan data ke pihak eksternal atau desa atau masyarakat. Dedikasi ini mempunyai nilai tambah sesuai nilai dari organisasi, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pemanfaatan data dan TIK, serta merespon pemenuhan data informasi pelayanan publik dengan cepat dan tepat, serta unsur kebaruan yaitu menghadirkan sistem pengolahan data terintegrasi dan digital yang belum optimal diterapkan, serta pemanfaatan teknologi untuk akses data internal, serta dapat direfleksikan dan berkelanjutan. Sistem ini dirancang agar direfleksikan oleh instansi lain dan dapat dibangun dengan prinsip keberlanjutan, dapat diperbaharui serta didukung oleh pelatihan SDM. Kenapa ini dapat direfleksikan? Karena kan untuk sistem dedikasi ini tidak ada dikenakan biaya. Ini kan melalui web berbasis Google Sheets, itu semuanya gratis Pak. Kita hanya itu aja Pak, bikin di Google Sheets, insya Allah bisa terlaksana Pak, tanpa adanya biaya. Ini tahapan implementasi aplikasi dedikasi. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dari setiap seksi atau subbagian kecamatan yang sebelumnya masih manual, kita digitalisasi, bisa kita input melalui admin, atau kita juga bisa melakukan scan. Terus penginputan dan digitalisasi data tersebut telah diverifikasi oleh kasih yang bersangkutan atau subbag yang bersangkutan. Kemudian sama admin diinput ke dalam sistem dedikasi berbasis Google Sheets. Selanjutnya ada integrasi dan penyimpanan data dari seluruh seksi dan subbagian disimpan ke dalam satu database terpusat. Selanjutnya monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan data, kualitas pelayanan, dan efektivitas sistem untuk perbaikan berkelanjutan. Monitoring ini perlu dilakukan karena untuk kita tahu untuk keberlanjutannya apakah dedikasi ini bermanfaat secara langsung atau tidak langsung untuk internal maupun eksternal kecamatan. Jadi untuk pimpinan, terutama pimpinan kecamatan dan pimpinan camat, kadang suka
dalam permintaan data tuh suka ini dikasih A, ini dikasih B. Yang mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah pemenuhan informasi data. Nah, ini kan pas inovasi Pak untuk dedikasi. Yang pertama mitra kerja, stakeholder eksternal, dari unsur kecamatan semuanya masuk. Terus stakeholder eksternal, Diskominfosan yang berhubungan dengan integrasi aplikasi bagi organisasi Setda tentang pelayanan publik di kecamatannya, serta bagian hukum tentang legalitas dari aplikasi ini, serta UPTD desa. Nah itu kan kita berkoordinasi, berkolaborasi untuk kesamaan data. Tidak sering ada sih data yang perbedaan data antara desa kecamatan, contohnya data kependudukan. Kalau kita data kependudukan berasal dari Disdukcapil, sedangkan untuk desa biasanya untuk masih manual, input data manual, data warga yang masuk pindah datang diinput secara manual, sehingga ada perbedaan dari jumlah penduduk. Kegiatan utama dari dedikasi ini yaitu pembentukan tim kerja aksi perubahan, serta inventarisasi kebutuhan, pembuatan aplikasi, uji coba aplikasi, penyempurnaan aplikasi, pembuatan pedoman aplikasi, pembuatan SOP, implementasi, monep, dan penyusunan laporan aksi perubahan. Nilai yang ditawarkan dari inovasi ini, yang pertama data pelayanan publik terintegrasi, mudah diakses, dan akurat. Data pelayanan sudah digitalisasi, serta data akurat karena melewati verifikasi sebelum penginputan. Terus hubungan dengan klien, konsultasi pendampingan, umpan balik penerima manfaat, rekonsiliasi data, komunikasi dua arah dan transparan. Target klien, pegawai kecamatan Berpedes, desa sekecamatan, serta masyarakat secara umum. Kemudian sumber daya, sistem aplikasi dedikasi dan infrastruktur, SDM yang terlatih, sarpras yang memadai, serta anggaran dana yang tersedia. Pelayanan membuat aplikasi dedikasi, sosialisasi dilakukan oleh kasih pelayanan publik. Selanjutnya unsur biaya yaitu pembuatan aplikasi, mungkin untuk keberlanjutannya Pak, untuk pembuatannya masih gratis. Mungkin untuk yang lebih dikembangkan secara luas, mungkin ada unsur biaya yang harus dikeluarkan. Biaya pengadaan perangkat keras dan infrastruktur teknologi informasi, serta biaya internet. Imbalan yang didapat adalah penghematan biaya operasional, efisiensi waktu dan tenaga, data pelayanan publik yang terintegrasi dan dari masing-masing kasih di kecamatan. Risiko yang ditimbulkan dari dedikasi ini yaitu aplikasi tidak dapat diakses, data yang disajikan tidak update, serta tantangan teknologi dan keamanan data. Legalitas Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik, PP nomor 29/2004 tentang sistem akuntabel kinerja instansi pemerintahan, peraturan arsip nasional tentang pengarsipan, serta pengelolaan arsip elektronik, Pergub Sukabumi nomor 101 tahun 2021 tentang SOTK kecamatan. Akuntabilitas capaian kinerja seksi pelayanan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban SKP dan IKI. Sustainabilitas yaitu penguatan SDM dan infrastruktur, refleksi dan penyebarluasan, serta monitoring dan evaluasi berkala. Selanjutnya output dan tujuan inovasi. Output kunci yaitu terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan data dan informasi layanan publik secara terpadu melalui aplikasi data dan pengelolaan informasi pelayanan publik Kabupaten terintegrasi atau dedikasi. Tujuannya itu sendiri yaitu jangka pendek, yang pertama integrasi dan digitalisasi data, serta penyusunan SOP, uji coba aplikasi, penginputan data, seksi pelayanan publik. Yang untuk jangka pendek ini kita untuk uji coba ini itu khusus di seksi pelayanan publik aja. Nanti untuk jangka menengahnya
integrasi data dari seluruh kasih dan subbag, serta peningkatan capaian SKP. Jangka panjang, peningkatan indeks kinerja ASN, pengembangan sistem pengambilan keputusan. Selanjutnya, rencana kegiatan pengendalian mutu pekerjaan. Minggu pertama yaitu pembentukan tim kerja. Kita membentuk tim kerja dari Pokja 1 dan Pokja 2. Terus koordinasi dan konsultasi ke pihak eksternal di minggu kedua bulan Juni tahun 2025, salah satunya ke bagian hukum dan ke bagian organisasi. Serta koordinasi wilayah di minggu ketiga Juni 2025 ke UPTD wilayah sekecamatan, koordinasi ke desa sekecamatan, serta minggu ketiga juga pengesahan SK tim kerja. Di minggu keempat, inventarisasi pembuatan kebutuhan dedikasi, identifikasi kebutuhan pengguna, konsultasi ke Diskominfosan, desain aplikasi, dan desain program aplikasi. Di minggu pertama bulan Juli yaitu kegiatan uji coba penyempurnaan aplikasi, yaitu dengan penginputan data dari seksi pelayanan publik. Minggu kedua bulan Juli yaitu pembuatan pedoman aplikasi, implementasi aplikasi. Kita melakukan BIMTEK atau sosialisasi kepada internal kecamatan, serta monitoring aplikasi. Kegiatan ketiga yaitu penyusunan laporan aksi perubahan. Yang pertama, menyusun instrumen evaluasi, pengumpulan data evaluasi. Serta yang terakhir, penyusunan laporan aksi perubahan, analisis data, dan data evaluasi. Ini Bapak Ibu rencana pemberdayaan tim kerja. Yang pertama dari mentor Ibu Camat, terus leader saya sendiri, terus Pokja 1 tentang administrasi dan segala kebutuhan tentang penyempurnaan aplikasi, serta Pokja 2 tentang pembuatan atau desain aplikasi itu sendiri. Tabel rencana pemberdayaan tim kerja yaitu pembentukan penguatan tim kerja, membentuk tim solid. Tanggung jawab saya sendiri itu dilaksanakan di minggu kedua bulan Juni tahun 2025. Indikator keberhasilan tim terbentuk, esa penugasan terbit, keterangan, forming serta pembagian tugas, serta yang kedua peningkatan kapasitas SDM. Di mana untuk tim kerja ini harus ditingkatkan sumber daya manusianya, kapasitasnya melalui peningkatan kompetensi tim. Kompetensi ini bisa berupa pengelolaan data secara digital, serta rapat koordinasi tim memastikan sinergi progres. Jadi rapat kita dilibatkan dalam evaluasi serta monitoring dari keberlangsungan untuk inovasi ini. Ini stakeholder yang terlibat. Yang pertama, promotor kepentingan tinggi serta pengaruhnya tinggi, yaitu Ibu Camat Kebon Pedas, Sekmat Kebon Pedas, Kasih, Subag, serta pelaksana. Intinya yang di kecamatan kita dilibatkan pada promotor. Yang kedua, laten pengaruh tinggi kepentingan rendah. Ini kan Diskominfosan, organisasi Setda, bagian hukum Setda, serta UPTD sekecamatan, serta tim IT. Untuk dependent kepentingan tinggi pengaruh rendah, yaitu desa sekecamatan serta masyarakat. Strategi komunikasi dalam pengaplikasian inovasi ini yaitu dengan melakukan yang pertama komunikasi insentif dan konsultasi dengan stakeholder promotor dengan harapan mendapat dukungan kebijakan dan alokasi anggaran. Yang kedua, melakukan konsolidasi pelibatan dan regulasi dengan stakeholder defender dengan harapan mendapat dukungan pelaksanaan input dan saran. Serta yang terakhir, melakukan konsultasi dan komunikasi dengan stakeholder laten, harapannya untuk mendapatkan dukungan
pembinaan saran evaluasi dari stakeholder laten. Ini rencana pengembangan kompetensi. Yang pertama, pihak terdampak sumber Kecamatan Kebon Pedas mengetahui dan memahami dari aplikasi ini dan bisa memanfaatkan serta mampu menginput data dari masing-masing kasih atau subak secara mandiri. Mungkin untuk sekarang kita memperdayakan admin untuk membantu penginputan. Mungkin untuk kedepannya kita harus secara mandiri untuk kasih atau kasubag dalam penginputannya. Serta tim kerja inovasi dedikasi penginputan data dan pengolahan data digital. Strategi ini adalah bimbingan teknis pengolahan data digital. Ini rencana pengembangan potensi diri. Yang pertama, integritas, kerjasama, komunikasi, mengolah perubahan orientasi pada hasil. Kita membaca aturan, referensi, literatur. Ini kita dilaksanakan minggu ketiga bulan Juni tahun 2025. Ini data pustakanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu rancangan hasil perubahan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua serta dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan data di Kecamatan Kebon Pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.